sakit penyakit, dari segala ketakutan dan intimidasi. Nah, hari ini kita mau masuk dalam ibadah kita. Seperti biasa, kakak mau minta tolong sama papi mami untuk ajak adik-adiknya, anak-anaknya semua sungguh-sungguh. Jadi gak boleh sambil pegang gadget, gak boleh sambil makan, minum-minum, tidur-tiduran, main. Wow, jangan deh. Sebab kita mau sungguh-sungguh beribadah, kita mau mengucap syukur kepada Tuhan. Karena Tuhan sudah meluputkan kita, menjaga kita supaya tidak tersandung dan memimpin kita pada jalan kehidupan. Dan biarlah kiranya akhir kata kakak ucapkan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Shalom adik-adik semua. Puji Tuhan, gimana nih kabarnya adik-adik? Pastinya selalu luar biasa dan dalam perlindungan Tuhan. Untuk itu, yuk adik-adik kita bangkit berdiri, kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Haleluya. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Ya, beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Adik-adik, masih tetap semangat kan? Yuk, kita sama-sama mau angkat pujian lagi. Segala puji syukur bagi Tuhan. Yuk adik-adik tetap semangat. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah
Adik-adik dipersilakan duduk. Yuk kita sama-sama persiapkan hati kita. Kita mau masuk ke dalam firman Tuhan. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada, dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Mari adik-adik kita ulang lagu ini kembali. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada, dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Terima kasih Tuhan. Mari adik-adik kita sembah Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan, kami muliakan nama-Mu. Haleluya.
yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang menolong kami. Terima kasih Tuhan, haleluya. Dan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Ia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Haleluya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Ia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Ia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Ia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Haleluya. Wah, gambar apa itu ya? Sepertinya Kak Sirma ingat deh. Oh iya, itu adalah permainan anak panah yang pernah Kak Sirma mainin waktu kecil. Jadi, anak panah yang paling sering kena di lingkaran yang paling kecil yang di tengah itu, dia yang menang. Oh iya betul, Kak Sirma ingat. Tapi kayaknya waktu itu Kak Sirma kurang fokus nih sama kurang latihan. Jadi anak panah yang Kak Sirma mainkan pada banyak yang meleset nih. Shalom adik-adik. Halo adik-adik, apa kabarnya pagi hari ini? Wah, Kak Sirma saking semangatnya ingat permainan waktu kecil, jadi lupa deh kalau ternyata adik-adik di rumah sudah siap untuk menantikan ibadah pagi hari ini. Luar biasanya adik-adik. Oh iya, kakak percaya adik-adik semua pasti rindu untuk semakin diberkati, semakin dibaharui lewat firman Tuhan pagi hari ini. Ayo, siapa yang rindu untuk semakin dibaharui oleh firman Tuhan pagi hari ini? Ya, coba angkat tangannya. Wah, luar biasa semuanya pada angkat tangan, puji Tuhan. Dan kakak percaya adik-adik semua pasti semangat nih untuk mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini. Tapi walaupun mungkin ada teman-teman kita yang sedang sakit, dalam kondisi yang lemah, mungkin sedang berbaring di tempat tidur, ataupun papa mama juga mungkin ada yang sedang sakit.
Yuk sama-sama kita berdoa, kita minta kekuatan daripada Tuhan, pengertian daripada Tuhan, supaya ibadah kita pagi hari ini memberikan sesuatu yang baru buat kita semua. Yuk kita satu dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih untuk pagi hari ini, hari yang baru. Kami boleh kembali bertemu dengan kakak-kakak, dengan papa mama kami. Kami percaya Tuhan dalam ibadah pagi hari ini, sekalipun masih dalam ibadah online, kami percaya Tuhan Engkau ada bersama-sama dengan kami di rumah kami masing-masing. Bapa yang baik, pagi hari ini kami percaya Tuhan kekuatan yang baru mengalir atas kami. Untuk setiap teman-teman yang mungkin sedang sakit, papa mama yang sedang sakit, Kau berikan kekuatan. Kami percaya Tuhan kekuatan daripada-Mu memberikan pengharapan yang baru Tuhan. Dan pagi hari ini kami mau belajar sesuatu hal yang baru. Bagaimana kami bisa melakukan penguasaan diri dalam kehidupan kami sehari-hari. Sekalipun kami masih kecil Tuhan, kami percaya Engkau yang menuntun kami, Engkau yang menguatkan kami, untuk kami dapat melakukan apa yang menjadi bagian kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dan pagi hari ini kami siap mau mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, mari kita sama-sama katakan amin. Nah, Kak Sirma mau tanya sesuatu nih sama adik-adik. Siapa adik-adik yang di rumah yang pernah marah-marah? Kak Sirma juga pernah sih marah-marah. Beberapa bulan lalu Kak Sirma pernah cerita nih di ibadah kalau waktu itu Kak Sirma pernah marah-marah ke orang tua Kak Sirma. Waktu itu karena kakak Sirma yang harus bayar uang kuliah, tapi ternyata uang kuliahnya belum ada. Masih inget nggak cerita Kak Sirma? Oke deh, Kak Sirma ceritain lagi ya secara cepat ya. Jadi waktu itu Kak Sirma kan harus bayar uang kuliah. Kak Sirma sudah cerita ke orang tua Kak Sirma, tapi ternyata pada hari Kak Sirma harus bayar, ternyata uangnya belum ada. Terus Kak Sirma langsung aja marah-marah sama orang tua Kak Sirma. Padahal orang tua kita kan sudah berjeri lelah nih adik-adik, sudah capek-capek untuk mencari uang, untuk memenuhi kebutuhan keluarga, untuk memenuhi kebutuhan Kak Sirma, saudara-saudara Kak Sirma. Tapi waktu itu Kak Sirma langsung deh marah-marah sama orang tua Kak Sirma. Padahal nih adik-adik, waktu itu kan Kak Sirma udah kuliah ya. Artinya umur Kak Sirma kan bukan kecil lagi seperti adik-adik. Sudah gede, sudah besar. Kira-kira umur Kak Sirma 20 tahunan. Udah gede kan? Lebih gede daripada adik-adik yang sedang nonton ibadah pagi hari ini kan? Bayangin nih adik-adik, waktu itu Kak Sirma yang sudah dewasa, sudah mengerti kalau jangan marah-marah, tapi ternyata malah marah-marah juga nih adik-adik. Ya, padahal orang tua Kak Sirma tadi sudah capek nih ya, sudah capek kerja dari pagi, siang hingga sore. Dan pastinya nih waktu Kak Sirma marah kepada orang tua Kak Sirma pasti sedih banget nih. Karena berpikir seperti ini, kenapa ya kok Kak Sirma gak ngerti tentang keadaan orang tuanya ya? Adik-adik, cerita Kak Sirma tadi itu adalah salah satu contoh kalau Kak Sirma belum menguasai diri. Bagaimana? Tema kita bulan ini adalah penguasaan diri. Bagaimana gerakannya? Penguasaan diri. Sekali lagi, penguasaan diri. Nah, ternyata adik-adik, Kak Sirma pada waktu itu belum bisa menguasai diri. Mungkin adik-adik punya contoh pengalaman yang sama. Misalnya marah-marah dengan kakak, atau berantem dengan adik, terus marah-marah dengan teman sekolah, tetangga, atau jangan-jangan ada juga nih yang marah-marah dengan bapak dan ibu guru di sekolah. Wah, tahu nggak adik-adik? Ternyata firman Tuhan mengatakan seperti ini loh adik-adik. Yuk kita buka Alkitabnya. Kakak percaya adik-adik semua udah buka Alkitab nih. Udah ada Alkitab di sampingnya. Yuk kita buka di Amsal 16 ayat 32.
Amsal 16 ayat 32. Firman Tuhan berkata seperti ini. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Sekali lagi ya, Amsal 16 ayat 32. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Loh, adik-adik ada yang ngerti nggak dengan firman ini? Atau malah tambah bingung? Jangan-jangan adik bilang, Kak, apa hubungannya sama pahlawan? Terus kita mau merebut kota siapa, Kak? Nah, adik-adik, mungkin ada adik-adik yang bilang seperti ini, Kak, aku kan umurnya baru segini, Kak, baru 3 tahun, atau baru segini, Kak, baru 4 tahun. Saya kan masih SD, Kak. Wajar dong, Kak, kalau saya masih suka marah-marah, saya masih belum bisa menguasai diri, karena saya kan masih anak-anak. Nah, tahu nggak nih adik-adik, sebenarnya penguasaan diri itu harus dipelajari, harus dilatih juga dari kecil adik-adik. Kalau tadi adik-adik ingat cerita Kak Sirma tadi yang marah-marah sama orang tua Kak Sirma. Jadi sebenarnya waktu kecil Kak Sirma sudah diajarkan oleh orang tua Kak Sirma untuk tidak mudah marah, untuk berpikiran jernih, berpikiran tenang. Tapi kok bisa ya waktu Kak Sirma sudah besar, ternyata Kak Sirma lupa dengan ajaran yang sudah disampaikan oleh orang tua Kak Sirma dulu waktu kecil. Kak Sirma langsung aja marah-marah sama orang tua Kak Sirma. Nah, bayangkan nih, bagaimana kalau Kak Sirma cuek dari kecil. Sering marah-marah, membiasakan diri marah-marah, emosi terus. Bayangin adik-adik, pasti orang tua Kak Sirma bakal sedih banget. Tuhan juga gak suka sama Kak Sirma kalau kayak gitu. Dan Tuhan pasti tegur Kak Sirma. Jadi adik-adik, penguasaan diri itu memang harus dilatih dari kecil dan dilakukan setiap hari. Apa tadi yang dilakukan setiap hari? Penguasaan diri. Sekali lagi, penguasaan diri. Kenapa harus setiap hari? Karena adik-adik pada dasarnya kita adalah manusia yang penuh dengan dosa. Jadi kalau penuh dengan dosa, kita cenderung untuk menyenangkan diri sendiri. Kita cenderung egois, kita cenderung tidak bisa menguasai diri sendiri. Tapi jangan khawatir, kita masih bisa menguasai diri kita asalkan kita percaya dan berserah kepada Tuhan. Ingat, penguasaan diri adalah buah Roh Kudus, seperti lagunya. Dan penguasaan diri, dan penguasaan diri. Jadi bersama Roh Kudus kita bisa menguasai diri kita. Kalau tidak ada Roh Kudus di dalam hati kita, ya kita tidak bisa menguasai diri kita. Karena kita hanya memakai kekuatan kita sendiri. Mungkin saat ini kita tidak marah. Tapi besok-besok kita bisa marah lagi. Tapi dengan kekuatan dari Roh Kudus lah yang memberikan kekuatan kita, memberikan kemampuan kita untuk bisa menguasai diri, menguasai emosi kita, dan juga kita bisa menguasai pikiran kita, perasaan kita, karena Roh Kudus yang memampukan kita. Nah, adik-adik, mungkin ada adik-adik yang berpikir seperti ini nih. Udah deh, saya mau makan yang banyak aja, mau makan sebanyak-banyaknya, supaya perut saya kenyang. Tapi sebenarnya, dengan makan yang secukupnya, kita juga bisa kenyang. Atau ada juga yang berpikiran, saya mau main game nih. Saya mau main handphone. Dari ada baterai sampai nggak ada baterai. Terus disambung lagi dengan power bank. Pokoknya saya mau main game sepuasnya. Padahal kalau adik-adik bisa membatasi waktu bermain game, adik-adik bisa istirahat yang cukup. Terus kita bisa berpikiran ide-ide yang kreatif dan masih banyak lagi hal-hal yang bisa dilakukan selain bermain gadget. Terus ada lagi yang berpikiran mungkin, nggak apa-apa lah ngomong-ngomong kasar sedikit,
atau ngomong-ngomong yang tidak benar sedikit, kan tidak ada yang dirugikan. Tapi ingat nih, ada firman Tuhan yang mengatakan seperti ini adik-adik. Efesus 4 ayat 29. Demikian firman Tuhan, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Tuh kan adik-adik, firman Tuhan yang kita baca, firman Tuhan yang kita renungkan di dalam hati kita, firman Tuhan yang kita ingat-ingat di dalam pikiran kita, itu yang akan bisa menguatkan kita, yang bisa menguatkan kita untuk bisa menguasai diri. Karena dengan firman Tuhan yang sudah kita baca, kita renungkan dalam hati dan kita ingat-ingat, itu yang bisa membantu kita, mendorong kita supaya tidak melakukan hal-hal yang tidak benar. Jadi penting juga untuk membaca firman Tuhan. Mungkin ada pertanyaan juga nih dari adik-adik. Kak, masa sih kalau kita nggak salah, terus kita dimarahin, kita diam aja, ya kita harus balik marah lagi dong Kak. Supaya mereka tahu kalau kita itu benar. Jadi kita harus balik marah lagi nih Kak. Jangan mau dibully begitu Kak. Memang adik-adik, dunia sekarang ini lebih memperhatikan orang yang punya kekuatan, yang punya kekuasaan. Tapi firman Tuhan mengajarkan kita untuk bisa menguasai diri. Bukan berarti kita harus dibully atau direndahkan, tapi Tuhan akan memberikan hikmat. Roh Kudus akan memberikan hikmat kepada kita dalam berkata-kata. Jadi memang di ayat Amsal 16 ayat 32 tadi yang kita baca di awal, ya kakak ingatkan lagi, kakak bacakan kembali. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Jadi Amsal ini adik-adik ditulis pada saat zaman peperangan ya adik-adik. Jadi orang yang bisa merebut kota, orang yang kuat, orang yang berkuasa, orang yang badannya tegap, yang kokoh, gagah, itu dipandang orang. Tapi orang yang menguasai diri tidak dipandang orang, karena tidak banyak bicara, tidak banyak menunjukkan dirinya. Tapi firman Tuhan bilang seperti itu tadi adik-adik. Kalau adik-adik bisa menguasai diri, tidak mudah marah, tidak mudah emosi, tidak mudah berkata-kata yang kasar, tidak berkata-kata yang tidak baik, adik-adik bisa menahan itu semua, itu berarti adik-adik lebih dari seorang pahlawan, lebih daripada seorang yang bisa merebut kota. Ya, jadi adik-adik harus belajar nih untuk bisa menguasai diri sejak kecil. Nah, adik-adik, sebentar lagi kita akan melihat sebuah video singkat. Video ini juga memenangkan penghargaan loh adik-adik, walaupun singkat tapi ada banyak makna di video ini. Kakak ceritakan secara singkat, video ini bercerita tentang bagaimana melakukan, membiasakan hidup dalam penguasaan diri dalam kehidupan sehari-hari. Ini contohnya gampang tadi adik-adik. Ketika di dalam lift, waktu di dalam lift ada seorang wanita yang pertama kali masuk di dalam lift. Kemudian setelah itu banyak lagi orang yang masuk di dalam lift sampai akhirnya ada satu orang yang masuk yang terakhir. Terus ternyata liftnya penuh. Kalau liftnya penuh kan nggak bisa bergerak ya, liftnya di situ-situ aja. Seharusnya yang terakhir masuk harusnya dia yang keluar kan. Tapi ternyata ditunggu-tunggu nggak ada juga yang keluar. Akhirnya wanita yang tadi pertama kali masuk akhirnya dia rela untuk keluar dari lift supaya lift itu bisa bergerak. Seperti apa videonya? Yuk kita saksikan.
Nah, adik-adik, bagaimana dengan video tadi? Luar biasa ya, mempraktekkan, melakukan hidup, membiasakan hidup dalam penguasaan diri dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya yang gampang di dalam lift. Jadi tadi wanita yang harusnya sebenarnya tidak perlu keluar, cuman karena kalau dia ada yang keluar satu, tidak ada yang keluar satu orang, ya liftnya nggak bergerak-bergerak. Walaupun tadi dia pakai tongkat ya adik-adik, tapi dia mau untuk keluar dari lift itu. Satu contoh yang luar biasa. Memang membiasakan hidup dalam penguasaan diri ini tidaklah mudah adik-adik. Tapi ketika kita mau dipimpin Roh Kudus, kita mau belajar dari kesalahan, Roh Kudus Tuhanlah yang akan memberikan kekuatan bagi kita. Seperti tadi permainan yang kita lihat di awal tadi, permainan menembakkan anak panah. Kalau kita sering berlatih, kita sering fokus, pasti kita akan bisa melemparkan anak panah tadi tepat di lingkaran yang di tengah-tengah tadi. Ya adik-adik, kakak percaya adik-adik akan dibaharui, akan mendapatkan pengertian yang baru. Kalau adik-adik mau terus hidup dalam penguasaan diri, harus latih terus. Kasirma juga melatih setiap hari. Walaupun Kasirma sudah besar, tapi itu terus akan kakak latih. Terus kakak latih dalam kehidupan Kasirma. Supaya kita bisa terus hidup dalam penguasaan diri. Hidup dalam apa? Penguasaan diri. Oke adik-adik, firman Tuhan pagi hari ini cukup sampai di sini. Tapi Kasirma terus berdoa supaya adik-adik mau terus semangat membaca firman Tuhan, lebih dekat lagi kepada Tuhan. Oke adik-adik, kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu pagi hari ini yang memberikan kami suatu pengertian lagi yang baru tentang hidup dalam penguasaan diri. Sekalipun itu sulit, kami percaya Tuhan, kami memiliki Roh Kudus, kami memiliki Allah yang luar biasa, kami memiliki Allah yang dapat memampukan kami, setiap anak-anak Tuhan. Berikan kami hati yang mau terus mendengar, telinga yang mau terus mendengar, hati yang lembut, supaya kami semakin dekat, semakin mengenal Engkau lewat kehidupan kami sehari-hari. Ajar kami Tuhan, supaya kami boleh mempraktekkan firman yang boleh kami dengar pagi hari ini lewat kehidupan sehari-hari kami, supaya kami bisa menguasai untuk tidak marah-marah, untuk tidak bermain gadget seharian, untuk tidak makan terlalu banyak. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau yang memberikan kami kekuatan. Kami berdoa juga Tuhan pagi hari ini untuk teman-teman yang sedang sakit, Bapak Mama yang sedang sakit. Kami berdoa bersatu hati dalam nama Tuhan Yesus, Engkau berikan kesembuhan bagi teman-teman kami, bagi Papa Mama yang sedang sakit. Kami percaya kekuatan yang baru tercurah pagi hari ini dan pengharapan semangat yang baru boleh turun atas kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, pertemukan kami kembali minggu depan Tuhan untuk boleh belajar kembali tentang penguasaan diri. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau berkati setiap anak-anak yang sudah setia untuk menonton, untuk mempelajari, untuk menaruh dalam hati setiap firman yang sudah mereka dengar pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Dan saat ini kami mau menerima berkat dari Tuhan. Mari sama-sama kita angkat tangan kita adik-adik. Dan biarlah berkat Tuhan, berkat yang mengalir dari Bapa, dari surga, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, itu ada turun bersama kita saat ini dan sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan untuk adik-adik yang mau terus belajar untuk bisa menguasai diri, mari sama-sama kita katakan amin. Makan pecel lele sambil duduk, lebih enak lagi pakai kerupuk. Latih terus hidup dalam penguasaan diri. Tuhan Yesus memberkati. Dah.